Selamat datang di Kasus Mencengangkan Dunia. Pada segmen ini, aku akan menceritakan tentang sebuah kasus yang membuat masyarakat dunia tercengang. Setidaknya 4.000 siswa meninggal di sekolah-sekolah asrama di Kanada. Apa yang terjadi kemudian disebut sebagai genosida budaya. Sebelum kamu melanjutkan untuk mengetahui kisahnya, jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak melewatkan detail kasus lainnya. Langsung saja kita masuk ke dalam kasus ditemukannya 215 mayat anak-anak di dalam sebuah halaman yang dulunya adalah sekolah asrama terbesar di Kanada. Pada tanggal 28 Mei, mayat 215 anak-anak ditemukan di dalam sebuah kuburan massal di halaman yang dulunya merupakan sekolah asrama terbesar di Kanada, Kamloops Indian Residential School. Penemuan keji itu terjadi setelah sekelompok masyarakat adat menggunakan teknologi radar di lapangan dekat sekolah karena mereka sebenarnya sudah lama mengetahui tentang penganiayaan anak-anak di sekolah tersebut. Masyarakat adat telah mengatakannya dalam beberapa dekade bahwa mereka seringkali tidak diberitahu tentang kematian anak mereka. Anak-anak mereka tidak pernah kembali ke rumah dan mereka tidak memperoleh jawaban apapun. Kematian mereka diyakini tidak berdokumen. Beberapa mayat yang ditemukan di halaman sekolah bahkan baru berusia 3 tahun. Tragedi ini membuka kembali latar belakang sejarah diskriminasi terhadap masyarakat lokal di Kanada. Sekolah asrama yang terletak di TK Kamloops Secwepemc First Nation ini beroperasi antara tahun 1890 dan 1969. Sekolah Kamloops memiliki sebanyak 500 siswa yang terdaftar. Pemerintah federal kemudian mengambil alih pengoperasian fasilitas itu dari Gereja Katolik dan menjalankannya sebagai sekolah harian selama 9 tahun hingga ditutup pada tahun 1978. Sekarang aku akan menjelaskan siapa yang dimaksud dengan masyarakat adat. Masyarakat adat atau First Nation atau Indian adalah penduduk asli tanah yang sekarang menjadi Kanada, yang menempati wilayah selatan kutub utara. Suku Inuit atau Eskimo mendiami wilayah utara Kanada. Orang-orang Métis adalah keturunan campuran Eropa dan lokal dan sebagian besar tinggal di provinsi Prairie dan Ontario. Di Kanada, istilah masyarakat adat atau masyarakat aborigin mengacu pada bangsa pertama, Métis dan masyarakat Inuit yang membentuk 4,9% dari populasi nasional menurut sensus pada tahun 2016. Setelah orang Eropa mendirikan pemukiman permanen pada abad ke-17 dan ke-18, mereka sangat terancam oleh kekuatan kolonial. Mereka kehilangan sekitar 98% dari tanah mereka dan terpaksa tinggal di daerah terpencil. First Nation diatur oleh Undang-Undang Indian, yang berarti mereka memilih kepala dan dewan untuk membuat keputusan atas nama mereka dan mengesahkan undang-undang di sejumlah area terbatas. Disebutkan bahwa sekolah asrama
adalah bagian dari genosida budaya untuk menghilangkan orang aborigin sebagai masyarakat yang khas dan untuk mengasimilasi mereka ke dalam budaya masyarakat Kanada pada umumnya di luar kehendak mereka. Genosida berarti penghancuran yang disengaja terhadap kelompok tertentu melalui pembunuhan, kerusakan fisik atau mental yang serius, mencegah kelahiran dan atau memindahkan anak secara paksa ke kelompok lain. Sekarang aku akan menjelaskan apa itu sistem sekolah asrama yang menjadi cikal bakal penyiksaan bagi ribuan anak-anak First Nation di Kanada. Sistem sekolah asrama yang beroperasi dari tahun 1880-an hingga akhir 1990-an didirikan oleh pemerintah Kanada dan dikelola oleh gereja-gereja untuk mengasimilasi anak-anak suku lokal ke dalam masyarakat Kanada. Antara 1831 dan 1996, sistem sekolah asrama Kanada secara paksa memisahkan lebih dari 150.000 anak-anak penduduk asli Kanada atau yang biasa disebut First Nation dari keluarga mereka untuk mengasimilasi mereka ke dalam cara hidup Euro-Kanada dan Kristen. Mereka dibawa pergi dan dimasukkan ke sekolah-sekolah ini tanpa cinta, perhatian, dan kasih sayang orang tua. Mereka juga kehilangan kontak dengan orang tua mereka. Mereka dilarang untuk mengakui warisan dan budaya asli mereka atau berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Banyak yang dipukuli dan dicaci maki. Dan hingga 6.000 orang dikatakan telah meninggal karena berbicara dengan bahasa ibu mereka sendiri. Miris sekali yang mendengarnya. Tujuan sekolah ini adalah untuk menghapus identitas masyarakat adat mereka dan sekolah ini sering dibandingkan dengan penjara karena kehidupan di sana tidak lebih baik daripada berada di penjara. Anak-anak yang masih kecil pun hanya bisa menurut saja karena mereka benar-benar ketakutan. Mungkin banyak dari mereka yang meninggal dalam keadaan sepi dan menyedihkan. Banyak juga dari mereka yang tidak menerima perawatan medis yang memadai hingga meninggal sebelum waktunya karena penyakit seperti tuberkulosis, serta penelantaran, kecelakaan, atau pelecehan. Menurut sumber informasi yang didapatkan oleh University of British Columbia, anak-anak menjadi sasaran pelecehan fisik, seksual, emosional, dan psikologis. Bahkan ada yang pernah diusap wajahnya dengan urinnya sendiri karena mengompol. Pendidikan mereka mengandalkan doa, kerja keras, industri ringan seperti pengerjaan kayu, dan pengerjaan rumah tangga. Theodore Fontaine, mendiang kepala Second First Nation dan penyintas sekolah asrama, pernah menulis dalam memoarnya. Melihat kembali tahun-tahun saya di sekolah, saya ingat dengan penuh harapan beberapa biarawati, imam, dan lainnya yang saya pikir benar-benar ada di sana dengan keyakinan bahwa mereka dapat membantu kami menyesuaikan diri dengan cara hidup yang asing. Jadi, memang anak-anak ini pada awalnya merasa bahwa mereka akan ditolong untuk dapat hidup dengan cara hidup yang baru dan asing sehingga mereka dapat menyesuaikan diri di tengah masyarakat Kanada. Pada tanggal 8 Maret 2006, Perjanjian Penyelesaian Sekolah Asrama Indian yang merupakan penyelesaian gugatan terbesar dalam sejarah hukum Kanada diterbitkan.
Perjanjian ini mensyaratkan pembayaran pengalaman umum kepada para mantan siswa sekolah asrama. Dan pada tahun 2008, Perdana Menteri Stephen Harper secara terbuka mengeluarkan permintaan maaf atas nama pemerintah Kanada kepada semua penduduk asli yang mengakui peran negara dalam sistem sekolah asrama. Gary Gravitson yang selamat dari sekolah tersebut mengatakan kepada Jerika Duncan dari CBS News bahwa dia tidak terkejut mengetahui setidaknya 215 siswa lagi ditemukan terkubur di sana. Gary mengatakan, terkadang anak-anak tidak muncul di kelas. Mereka akan menghilang keesokan harinya dan kami tahu bahwa mereka telah pergi. Tetapi kami tidak tahu kemana mereka pergi. Di sekolah kami dibuat merasa jelek karena kami diberitahu bahwa kami jelek. Kami dibuat merasa seperti kami hanyalah debu dan itu tetap bersama saya sampai hari ini. Seperti yang Anda tahu, saya tidak pernah merasa cukup baik untuk apapun. MacLeod, lulusan dari sekolah ini juga mengatakan bahwa sistem sekolah asrama melukai generasi dalam keluarganya dan pelecehan yang dideritanya di sekolah di Kamloops meneror dia, keluarganya, dan teman-teman sekelasnya. Pelecehan yang terjadi pada saya adalah fisik, ya, seksual, ya. Dan pada tahun 1966, saya adalah orang yang tidak ingin hidup lagi untuk mengubah siapa saya, kata MacLeod, menyamakan trauma yang dideritanya dengan trauma yang dialami tawanan perang. Dia mengatakan dia masuk sekolah pada tahun 1966 bersama dengan sebagian besar saudara-saudaranya. 7 dari kami pergi pada saat yang sama, sekolah yang sama dengan ibu dan ayah saya. Tidak ada pilihan, itu adalah persyaratan, itu adalah hukum. Dan saya hanya bisa membayangkan apa yang ibu dan ayah saya rasakan ketika mereka menurunkan beberapa dari kami di sana dan mengetahui apa yang akan mereka alami di sekolah itu. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa sekolah asrama pada awalnya dikelola oleh Gereja Katolik. Perdana Menteri Trudeau meminta gereja untuk meningkatkan dan mengambil tanggung jawab setelah bertahun-tahun diam. Uskup Agung Vancouver J. Michael Miller mengatakan di Twitter bahwa gereja tidak diragukan lagi salah dan keuskupan agungnya akan transparan dengan arsip dan catatannya mengenai sekolah asrama itu. Paus Fransiskus pun bertemu dengan kedua kardinal Kanada yang berbasis di Vatikan dan diperkirakan dia akan membahas perkembangan terakhir dengan mereka. Ketika negara itu terus bergulat dengan penemuan itu, para pemimpin adat telah menyerukan untuk menggali situs pemakaman sekolah di seluruh Kanada. Lebih banyak mayat dapat ditemukan karena ada lebih banyak area untuk dicari di halaman sekolah. Wow, pastinya ini adalah hal yang menyedihkan karena mereka mau melihat sebuah kebenaran, tetapi mereka juga harus siap-siap dengan kenyataan pahit yang akan mereka lihat nantinya. Ketua Federation of Sovereign Indigenous Nations, Bobby Cameron dalam sebuah wawancara mengatakan, semua keluarga ini tidak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak mereka. Mereka menginginkan kesimpulan dan pertanyaannya dijawab dan pencarian yang menyeluruh.
Perdana Menteri Trudeau menyatakan kesedihan atas situasi tersebut dan mengatakan bahwa menggali lebih banyak tempat adalah bagian penting untuk menemukan kebenaran. Sementara itu, Menteri Perhubungan Masyarakat Caroline Bennett baru-baru ini mengumumkan hotline 24x7 untuk memberikan dukungan kepada mantan siswa sekolah asrama dan mereka yang terkena dampaknya. Selama lebih dari 1 abad, nama-nama anak yang hilang tidak pernah diketahui. Namun, kini nama ribuan anak First Nation Kanada yang meninggal di sekolah asrama akhirnya akan diungkap. Penghitungan sebenarnya dari para siswa yang hilang diharapkan akan membawa kedamaian dan ketenangan bagi para korban dan keluarganya. Satu persatu, nama-nama korban sekolah asrama terungkap dalam upacara yang meriah untuk menghormati anak-anak yang tidak pernah pulang. Peristiwa ini mengingatkan kita seberapa besarnya pengaruh pendidikan sejak usia dini untuk mengubah masa depan dan budaya suatu bangsa. Maka dari itu, mari kita ajarkan dasar negara kita, yaitu Pancasila, dan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, agar anak-anak Indonesia tumbuh menjadi anak yang menghargai perbedaan dan memperjuangkan kesatuan negara Indonesia di masa mendatang. Seperti semua peribahasa yang selalu kita ingat sepanjang masa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian kisah di balik ditemukannya 215 mayat anak-anak di bekas sekolah asrama di Kanada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku supaya kamu tidak ketinggalan update dari kasus mencengangkan lainnya. Sampai berjumpa di kasus selanjutnya. Salam penyidik.